Selamat sore teman-teman. Kami dari kelompok E atau kelompok 5 akan memaparkan tentang materi pengauditan pada sore hari ini. Nah, kami akan menyajikan materi ini dengan bergantian, dimulai dari Ibu Nur Asifah. Silakan Bu Nur Asifah. Ya, terima kasih Bu Sindari atas kesempatannya. Yang pertama saya akan menjelaskan definisi terkait instrumen keuangan. Nah, instrumen keuangan ini meliputi investasi dalam sekuritas utang dan ekuitas serta instrumen derivatif. Bervariasi secara signifikan pada masing-masing klien, mulai dari persentase aset yang kecil untuk perusahaan manufaktur hingga persentase aset yang besar untuk institusi keuangan. Nah, tujuan audit. Tujuan audit di sini untuk mengevaluasi apakah akun instrumen keuangan sebagaimana tercantum dalam neraca telah disajikan secara wajar dan diungkapkan secara layak sesuai dengan ke-8 tujuan audit dalam pengujian atas rinci saldo, yaitu eksistensi, kelengkapan, keakuratan, detail tie-in, sisa batas, klasifikasi, nilai realisasi, dan juga hak. Nah, di sini ada tahap 1, yaitu metodologi mengaudit instrumen keuangan. Yang pertama, mengidentifikasi risiko bisnis klien yang memengaruhi instrumen keuangan. Yang kedua, menetapkan materialitas kinerja dan menilai risiko inherent. Dan yang ketiga adalah menilai risiko pengendalian. Nah, mengidentifikasi risiko bisnis klien yang memengaruhi instrumen keuangan tergantung pada signifikansi dan juga agresivitas aktivitas investasi perusahaan. Perusahaan yang berinvestasi dalam sekuritas yang kurang likuid ataupun instrumen keuangan derivatif apabila proporsi investasi lebih besar dari total aset. Perusahaan jasa keuangan akan menanggung risiko yang lebih besar akibat minimnya volume aktivitas dan jasa instrumen yang diperdagangkan. Nah, auditor di sini harus memahami risiko dari kebijakan dan strategi investasi klien serta pengendalian manajemen yang mengurangi risiko tersebut. Menetapkan materialitas kinerja dan menilai risiko inherent. Nah, di sini saldo akun instrumen keuangan mungkin bersifat material, tergantung pada jenis dan frekuensi aktivitas investasi. Faktor-faktor yang memengaruhi risiko inherent atas instrumen keuangan meliputi tujuan manajemen yang berkaitan dengan aktivitas investasi. Nah, risiko inherent terkait tujuan audit meliputi keakuratan, klasifikasi, dan nilai realisasi. Faktor lain yang meningkatkan risiko inherent adalah kompleksitas standar akuntansi. Nah, menilai risiko pengendalian. Auditor di sini harus memahami efektivitas perancangan dan pengoperasian pengendalian internal, menyangkut inisiasi, otorisasi, pemrosesan, pengukuran nilai wajar, dan pengungkapan aktivitas investasi. Nah, hal yang paling penting juga yang harus dimiliki oleh manajemen, yang pertama, strategi investasi dan kesadaran atas tingkat exposure berbagai risiko. Yang kedua, prosedur untuk mengklasifikasikan instrumen keuangan dengan benar. Yang ketiga, prosedur untuk memulai dan mencatat transaksi. Yang keempat, pengendalian internal yang ketat atas penentuan estimasi nilai wajar. Nah, jika perusahaan menggunakan organisasi jasa, auditor juga harus memahami pengendalian organisasi jasa tersebut. Auditor dapat mengandalkan pengendalian internal organisasi jasa jika organisasi jasa tersebut menerbitkan laporan tentang pengendalian internal organisasi jasanya. Nah, sebaliknya, auditor mungkin memerlukan pengetahuan khusus atau mungkin harus mengandalkan spesialis internal perusahaan untuk membantu memahami sistem informasi yang relevan. Nah, untuk tahap 2 akan dijelaskan oleh Bapak Hantoro Arif Kisdianto. Silakan kepada Bapak Hantoro Arif. Baik, terima kasih Bu Nur Asifah. Di dalam metodologi mengaudit instrumen keuangan pada tahap 2, ada 2 aktivitas utama, yaitu 1, merancang dan melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Kemudian yang kedua, merancang dan melaksanakan prosedur analitis. Merancang dan melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Di sini auditor melakukan pengujian substantif bisa secara ekstensif untuk mengurangi risiko audit pada tingkat yang dapat diterima. Pengujian transaksi meliputi pengujian pembelian dan penjualan sekuritas serta derivatif atau penyelesaian transaksi hedging.
serta keuntungan atau kerugian, serta bunga dan pendapatan dividen. Auditor mengandalkan laporan dan saran broker berkaitan dengan notifikasi yang dikirim berupa rincian pembelian atau penjualan dari manajer investasi. Pendapatan bunga dapat dihitung ulang, sementara dividen dapat dihitung ulang dan dibandingkan dengan sumber publik. Merancang dan melaksanakan prosedur analitis. Prosedur analitis biasanya tidak begitu penting dalam menilai saldo akhir tahun instrumen keuangan. Karena saldo tersebut dapat berfluktuasi dari tahun ke tahun dan tidak selalu terkait dengan akun lainnya. Namun prosedur analitis dapat dipergunakan untuk menguji kewajaran pendapatan bunga dan dividen. Auditor juga dapat membandingkan persentase relatif investasi di masing-masing dari 3 kategori nilai wajar dari tahun ke tahun untuk menilai perubahan strategi investasi atau risiko portofolio. Hasil pemahaman terhadap internal kontrol atas akun secara kas pada kasus pengauditan instrumen keuangan, kami memperoleh keterangan bahwa pemisahan tugas dan tanggung jawab tidak terdapat. Kemudian instrumen keuangan secara kas harus disimpan di tempat yang aman dan dikelola yang baik. Ya, blanko cek dan giro disimpan di tempat yang aman. Ya, cek dan giro ditulis atas nama dan ditandatangani oleh 2 orang. Ya, kasir diasuransikan atau diminta uang jaminan. Ya. Apakah saldo setara kas yang ada di neraca per tanggal neraca benar-benar ada dan dimiliki perusahaan? Tujuan dari pengujian eksistensi. Ya. Kemudian, apakah saldo setara kas dalam mata uang asing sudah dikonversikan ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca dan apakah selisih kurs yang terjadi sudah dibebankan atau dikreditkan ke laba rugi tahun berjalan? Tidak. Apakah penyajian laporan posisi keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia? Ya. Pada tahap 3, metodologi mengaudit instrumen keuangan ini terdiri dari kegiatan merancang pengujian atas rincian saldo instrumen keuangan. Aktivitas yang dilakukan awal pengujian saldo akhir akun instrumen keuangan adalah mendapatkan skedul aktivitas investasi selama tahun berjalan. Auditor bisa meminta konfirmasi dari broker dealer. Pengujian penyajian atas akun instrumen keuangan apakah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Prosedur pemeriksaan setara kas yang dilakukan, yang pertama, pahami dan evaluasi internal kontrol atas setara kas serta transaksi penerimaan dan pengeluaran setara kas. Kemudian, buat top schedule setara kas per tanggal laporan keuangan. Berikutnya, lakukan perhitungan fisik instrumen keuangan setara kas per tanggal laporan keuangan. Kemudian kirim konfirmasi untuk seluruh instrumen keuangan setara kas yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian review jawaban konfirmasi dari bank, notulen rapat, dan perjanjian kredit untuk mengetahui apakah ada pembatasan dari instrumen keuangan setara kas yang dimiliki oleh perusahaan. Periksa transaksi setara kas sesudah tanggal laporan keuangan, sampai mendekati tanggal selesainya pemeriksaan lapangan. Seandainya ada saldo setara kas dalam mata uang asing per tanggal laporan keuangan, periksa apakah saldo tersebut sudah dikonversikan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal laporan keuangan. Periksa apakah penyajian setara kas di laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Kemudian yang terakhir dari prosedur program audit setara kas,
membuat kesimpulan di top schedule setara kas atau memo tersendiri mengenai kewajaran dari setara kas setelah kita menjalankan seluruh prosedur audit di atas. Rangkaian prosedur audit setara kas akan dijelaskan oleh Ibu B. Sundari. Baik, terima kasih Pak Han. Nah, kita sekarang masuk ke dalam pembuatan top schedule setara kas atau biasa disebut kertas kerja. Dari kasus ini kita memiliki dua data, yaitu balance per audit tahun 2005 dan balance per audit 31 Desember 2006. Yang akan kita audit adalah di tahun 2006. Jenis instrumen keuangan yang akan kita audit yaitu investasi surat berharga, investasi deposito luar negeri. Yang disajikan oleh perusahaan ini adalah hanya ada dua, yaitu investasi surat berharga 16 juta dan investasi deposit luar negeri 210 juta. Nah, pada saat kita membuat top schedule setara kas, kita dibantu atau kita membuat yang namanya dokumen atau pendukung ya. Kita akan lihat, coba kita lihat Excel-nya, ini sangat membantu sekali agar kita bisa melakukan perhitungan dengan akurat. Nah, ini adalah Excel yang tampil di sini. Saya sajikan. Nah, ini adalah kertas kerja di dalam Excel. Di sini ada dua jenis surat, yaitu instrumen surat berharga dan investasi deposito luar negeri. Namun, pada kenyataannya kami menemukan adanya satu deposito dalam mata uang won Korea. Nah, ini adalah supporting dokumen yang perlu kita lihat. Maaf, saya kembali ke Excel-nya. Nah, ini supporting dokumen yang akan kita lihat adalah sebagai berikut ini. Nah, ini kita temukan bahwa perusahaan membeli 400 lembar saham Telopohong pada tanggal 2 Januari seharga nilai nominal 800. Di sini kita membuat tabel berapa sih sebenarnya perusahaan itu memiliki saham. Pada tahun 2005 ada 12.800, kemudian di tahun 2006 ada penambahan sebanyak 400 lembar, nilai nominal 8.000, totalnya 3.200.000, sehingga totalnya 16 juta. Berarti ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh manajemen. Tidak ada jurnal koreksi. Yang kedua adalah investasi deposito luar negeri. Kita akan lihat di supporting dokumennya. Nah, di sini investasi luar negeri diketahui adanya ini hasil inspeksi surat berharga yang disimpan dalam peti besi, ya, terdapat saham PT Perkebunani 800 lembar dengan nominal 10.000 dan saham PT Telopohong ini 600 lembar, kemudian sertifikat nomor 1052 400 lembar, totalnya 1.000 lembar dengan harga 8.000, sehingga totalnya sudah sesuai. Kita akan kembali. Nih. Sudah ya, cocok, tidak perlu kita lakukan koreksi. Nah, yang kedua ini tidak ada informasi investasi deposito luar negeri, kami anggap bahwa ini sudah sesuai. Namun kami mendapatkan adanya temuan dari hasil konfirmasi bank, adanya investasi pada jenis deposito di Bank BCA, tetapi dengan mata uang Korea Won. Nah, di sini ada 423.360 won deposit pokoknya dengan bunga 6%. Nah, di sini kami menggunakan kurs asumsi kurs per 31 Desember 2006 sebesar 9,8 rupiah per 1 Korean won.
sehingga nilainya adalah 4.147.928. Oleh karena itu, berdasarkan temuan ini, kami membuat jurnal koreksi, yaitu deposito pada laba ditahan atau RE, Return Earning Ekuitas. Kita akan kembali kepada instrumen keuangan. Berdasarkan jurnal tersebut, maka kami membuat adjustment ini. Jadi kami munculkan deposito pada akun ketiga, kemudian didebet sebesar 4.148.928. Sehingga inilah hasil akhir balance per audit 31 Desember 2006. Jadi ini ada adjustment-nya. Lalu kita lakukan analytical bahwa untuk jenis investasi surat berharga ada kenaikan sebesar 25%. Kemudian untuk jenis surat berharga deposito luar negeri ada kenaikan 100% di tahun 2006 dibanding 2005. Kemudian untuk deposito dalam mata uang asing, Korea Won juga kenaikan 100% dibanding tahun 2005. Conclusion-nya atau kesimpulannya bahwa berdasarkan hasil audit yang kami lakukan dan sudah kami lakukan diskusi dengan klien menerima dari jurnal koreksi tersebut, maka kami berpendapat bahwa saldo setara kas adalah disajikan dengan jumlah yang benar-benar ada dan akurat, sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Nah, kertas kerja bentuknya seperti ini harus dibuat oleh siapa pembuatnya, diberikan paraf, kemudian dilakukan pengecekan oleh orang yang berwenang dan direview oleh yang berwenang. Di sini saya menggunakan contoh fiktif. Nah, demikianlah contoh kertas kerja yang kami sajikan. Dan kami kembali kepada presentasi kami bahwa kami sudah melakukan audit atas akun instrumen keuangan. Semoga pemaparan kami ini menambah wawasan kita semua. Selamat sore, salam sehat, salam sejahtera. Terima kasih.